Mungkin Bang Maman juga bisa ngecek visi misi kita gitu ya. Dibilang, wah kalau tidak mencantumkan IKN kayaknya nggak pro Kalimantan gitu. Di visi misi Amin itu ada yang namanya 8 sayap kemajuan, di mana ada program yang targetednya based on pulau, di mana ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, pesisir dan lain-lain. Saya bacain sedikit yang Kalimantan, di mana Kalimantan, Amin memandang Kalimantan sebagai tonggak ekonomi hijau beranda Indonesia yang maju dan asri gitu. Sehingga kalau misalnya dibilang, oh nggak nyebutin IKN, itu sama dengan tidak memprioritaskan Kalimantan. Nah, memangnya pembangunan hanya dengan IKN? Kan masih banyak hal. Seperti tadi Bang Deddy bilang bahwa iya pembangunannya harus dibuat secara transparan, berkeadilan dan lain-lainnya. Itu kan bukan berarti IKN-nya dihentikan, lalu bangunan diruntuhkan lagi segala macam. Enggak, tapi prosesnya dibikin lebih baik. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. CNBC Internasional menuliskan dalam judulnya bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Media asal Amerika Serikat itu melaporkan bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan, atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Kawasan ini adalah kawasan istana kepresidenan, yang saya optimis tahun depan bulan Agustus insya Allah sudah bisa upacara di landscape dan yang lain-lainnya. Tadi saya sudah berbicara dengan perancangnya dan pelaksana di lapangan, dengan para supervisi di lapangan, manajer di lapangan, optimis insya Allah selesai. Jujur saya tidak siap karena saya memikirkan anak-anak yang masih kecil. Mohon maaf Pak Presiden, saya tidak siap untuk pindah ke IKN. Kalau menurut saya sih pindah ke ibu kota baru itu ya siap-siap aja ya. Nah tapi kan tentunya kalau dengan persiapan pindah ke IKN kan butuh juga fasilitas yang perlu ditunjang sama pemerintah gitu. Jadinya ya kita lihat sendiri nanti gimana ke depannya nanti. Siap, saya kan ASN ini siap ditempatkan di mana saja. Untuk pindah ke IKN ya ASN, siap nggak siap sih Mbak untuk kesananya. Karena kita sebagai ASN, jadi kalau misalnya sudah ada surat perintah tugas untuk pindah, ya mau nggak mau kita harus pindah. Namun kalau misalnya disuruh memilih, karena pertimbangan keluarga, kayaknya tidak. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut, dan hal ini dapat semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Ekonom di Maybank Investment, Ju Yili mengatakan bahwa ada langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah dalam menarik investasi yang lebih besar menuju IKN. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Bruno Lenvin, Presiden Smart City Observatory di AMD Business School mengatakan, investor dari Asia Pasifik perlu mengambil inisiatif dalam berinvestasi di IKN. Pasalnya, Asia Pasifik merupakan wilayah yang menonjol, sehingga bila investor dari wilayah itu telah masuk, investor dari area lain akan mengikuti. Investor itu seperti domba, mereka suka pergi kemanapun orang lain pergi. Ini adalah keputusan sektor publik dan merupakan suatu yang perlu diumumkan oleh Presiden. Jadi setidaknya mereka yang membicarakannya harus menaruh uang mereka di mulut mereka. 800 triliun untuk penanganan kesehatan dan 500-nya itu adalah untuk PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nggak terasa uang 1.300 triliun.
Membangun ibu kota hanya 466 triliun. Kok disoal? Makanya saya bilang, kalau negara tidak mampu dengan alasan tadi, serahkan pembangunan ibu kota negara itu ke Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Saya bangun, bisa. Asal kewenangan, berikan kesempatan. Kecil. Sementara itu, surat kabar berbahasa Inggris tertua di Jepang, The Japan Times, menyoroti rencana ambisius Presiden Jokowi membangun ibu kota negara Nusantara. Melalui Japan Stamp, media tersebut menuliskan bahwa ambisi tersebut berantakan. Tulisan itu mengilustrasikan Nusantara adalah kota metropolitan modern yang klasik, terletak di tengah kota hujan yang luas dengan kantor-kantornya yang gemerlap, bus listrik, dan penduduk yang produktif secara ekonomi. Setidaknya itulah yang digambarkan oleh brosur pemerintah. Apa yang tidak pemerintah tunjukkan dengan jelas adalah dari mana pemerintah akan menemukan 35 miliar dolar Amerika atau setara 530 triliun rupiah. Dengan hanya 18 bulan tersisa di masa jabatan terakhir, Presiden Jokowi masih secara agresif mendekati investor internasional untuk membiayai 80% proyek. Presiden berharap itu akan meningkatkan perekonomian Indonesia, memukimkan kembali jutaan orang dari Jakarta yang terancam tenggelam, dan memperkuat warisan alias legasi Jokowi sendiri. Jadi evaluasinya ini dalam arti apa ini maksudnya nih? Ya kan sebenarnya kalau bicara IKN sendiri kan undang-undangnya udah ada. Tinggal kan nanti evaluasinya adalah apakah proses pembangunannya itu berkeadilan apa enggak? Apakah proses pembangunannya misalnya memberikan manfaat untuk masyarakat Kalimantan secara langsung apa enggak? Karena seperti yang kita tahu sekarang gitu ya, spekulan tanah udah banyak banget tuh di sana gitu kira-kira. Karena ngerasain ini akan ada kemajuan, sehingga itu yang perlu kita tinjau ulang gitu kira-kira. Tapi apakah lanjut atau enggak, biarkan nanti capres-cawapres yang dan itu tidak menjadi prioritas di visi misi ya? Yang pasti di visi misi kita nggak bicara tentang itu, kita bicara tentang keadilan, pembangunan manusia, lewat 8 jalan perubahan, 28 simpul kemajuan dan lain-lain. Saya malah mau gunakan Jakarta sebagai contoh, Bang. Bicara besok itu kan soal akan ya, akan ini, begitu kan? Yeah. Yang mengatakan berubah bukti, yang mau menentang juga nggak berubah bukti, mau sama-sama besok, sama-sama belum ada. Betul nggak, Bang? Kemarin aja lah, di Jakarta ini ada berderet gubernur, Bang. Pak Sutioso, dilanjutkan Pak Fauzi Bowo, dilanjutkan Pak Jokowi, dilanjutkan Pak Basuki, Pak Jarot, lalu saya. Ya. Kita ambil dari Pak Jokowi saja dah. Apa yang beliau kerjakan di sini, yang terkait dengan kampung-kampung misalnya, itu kan terkait dengan rakyat kebanyakan tuh. Orientasinya adalah bagaimana membuat kampung-kampung itu sehat, baik, tidak kemudian kumuh, tapi juga tidak dihilangkan. Sekarang boleh dilihat di antara gubernur yang menggantikan, mana yang paling sama dengan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Kampung-kampung itu, Pak, di era Pak Jokowi terfasilitasi, terlindungi. Sesudahnya malah mereka menghadapi kekhawatiran yang terus-menerus. Kemudian ketika kami bertugas, kami beresin lagi tuh kampung-kampung itu. Jadi saya ingin menyampaikan kepada semua bahwa ketika ada pergantian fase kepemimpinan, selalu akan ada yang disebut sebagai keberlanjutan dan perubahan. Tidak mungkin hanya keberlanjutan saja, tidak mungkin hanya perubahan saja, nah mungkin. Dan yang baik dan bermanfaat pasti diteruskan. Pasti diteruskan. Kalau tidak diteruskan malah muncul masalah nanti, Pak. Malah muncul masalah. Justru itu harus diteruskan. Jadi saya melihat ke depan itu yang dirasakan manfaat oleh masyarakat banyak akan diteruskan. Dipastikan bahwa unsur tadi keadilan, Pak. Lalu ada satu aspek juga, Pak, mengenai kita ingin agar manajemen tata kelola itu disiapkan dengan terus-menerus diperbaiki. Tata kelola, perencanaan dimatangkan, feasibility studies dituntaskan, sehingga program pemerintah itu ketika dilaksanakan dia memiliki dasar yang kuat agar uang rakyat yang dipakai untuk menjalankan proyek-proyek ini
baik uang rakyat yang langsung dipakai atau uang rakyat yang dipakai untuk membayar hutangnya. Karena kita belum ada dananya, maka kita pinjam dulu, nanti pakai uang rakyat juga itu dialokasikan secara baik, benar, karena ada studi kelayakan yang benar.